Halo guys, kembali lagi di channel kami, di channel YouTube kami, Rinrin dan Ranran. Dengan saya, Rinrin, yang akan membuat general reading pick a file dengan tema mengenal tipe empat yang ada pada dirimu. Kalian sudah pasti tahu kan empat itu apa? Kalau belum, mungkin kalian bisa googling dulu ya. Penjelasan empat itu sudah banyak kok di sumber, udah banyak, kalian bisa cari tahu apa itu empat. Di sini yang ingin saya bacakan atau ingin saya petakan untuk kalian adalah kalian itu tipe empat yang seperti apa. Karena empat itu terbagi menjadi 3 secara garis besar. Ada physical empat. Physical empat adalah jenis empat yang merasakan gejala orang lain. Lalu kedua ada emosional empat. Kalau emosional empat ini merasakan perasaan orang lain. Dan ketiga ada intuitif empat. Intuitif empat ini yang lumayan ya. Keduanya juga 1, 2, 3 juga lumayan. Tapi intuitif empat ini penjelasannya adalah merangkum atau merangkap 2 tipe yang di awal sudah saya jelaskan. Oke. Lalu intuitif empat pun terbagi menjadi 7. Kalian bisa cari deh, cari tahu, googling. Soalnya saya pernah baca dan saya pernah mengikuti kelasnya ya. Jadi saya sedikit tahu tentang empat ini. Oke, kalau kalian bingung cari penjelasannya di mana, mungkin kalian bisa scroll video kami. Saya pernah membuat pesan semesta untuk para empat. Di sini sudah ada 3 deck, 3 file yang sudah saya buat. Di sini ada deck pertama Fairy, deck kedua Angel, dan deck ketiga Astrology. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Pilihlah sesuai dengan intuisi kalian, dengan pokoknya pakailah intuisi kalian, pakai feeling kalian. Kalian sukanya yang mana, seretnya di mana, atau kalian suka karena decknya silakan, atau deck tarotnya silakan, atau mau lihat ininya, ini astrologi, ini angel, dan ini fairy. Jadi kalian boleh pause dulu, pilihlah dengan hening ya, biar biar pas gitu. Dan juga seperti biasa, ini general reading yang artinya saya membaca energi kolektif yang masuk ke readingan saya. Jangan merasa berkecil hati jika kalian sudah memilih tapi situasinya menurut kalian tuh tidak sesuai. Ya udah, tidak apa-apa, karena mungkin kita beda server dan beda frekuensi. Kalian bisa cari pick a file yang lain lagi, oke? Kalian sudah milih, kita akan memulai dengan file nomor 1 yang Fairy ya. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 1 atau deck Fairy. Ini kita baca sebagai pesan Fairy sebagai terakhir ya. Kita akan baca dulu Rider-Waite-Smith-nya. Bagaimana apa sih tipe 4 kalian? Oke, yang pertama ada The Queen of Pentacles. Kalian adalah sosok empat yang merasakan gejala orang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini adalah Pentacles, yang artinya rasa itu sangat nyata atau lebih ke fisik. Jadi kalian ini mungkin karena saya belum baca semuanya, jadi saya baca sedikit, tidak bisa menyimpulkan dahulu bahwa kalian tipe apa. Tapi yang jelas kalian yang pertama ini memiliki atau tipenya itu seperti physical empat. Kalian ketika ada teman sakit, kalian kadang ikut sakit. Seperti itu ya. Jadi di sini kalian mirip dengan tipe empat, physical empat. Lalu kita akan baca selanjutnya. Kalian juga terkadang bisa merasakan atau bisa tiba-tiba tahu begitu aja, menerima informasi yang kadang sekalian itu tidak tahu dari mana sumbernya, tapi ketika ditanya oleh orang, kalian bisa menjawab. Apa itu berhubungan dengan alam
atau berhubungan dengan sesuatu yang tidak kalian pahami sebenarnya. Jadi kalian tuh kayak seperti ya udah bisa jawab aja itu kalian ya. Dan apalagi tipe kalian tuh, lalu kalian juga sosoknya adalah terkadang mungkin beberapa dari kalian ini mendapatkan penglihatan akan masa depan, tapi kalian ada yang tidak menggubris ya, alias mencoba mengabaikan, dan beberapa ada yang excited ya dengan pengalaman hal itu. Lalu ketika salah buka. Lalu ada ini Ten of Pentacles, yang artinya kalian kalian itu sosok yang terkadang suka memimpikan ya. Kalian ini suka terkadang mendapatkan mimpi, dan mimpi itu bukan sesuatu yang kalian pahami, tapi lebih seperti random, tapi itu sebenarnya ada petunjuk dalam mimpi itu. Karena kalian sendiri sering mendapatkan beberapa informasi dari alam mimpi. Jadi kalian ya, karena di sini kalian bisa sedikit melihat masa depan, atau tidak selalu, tapi mungkin beberapa kali mendapatkan penglihatan seperti precognition, lalu mendapatkan pesan lewat mimpi juga gitu ya, yang ini. Lalu ada selanjutnya ada The Fool. Kalian mungkin sosok yang suka dengan tanaman. Atau kalian menjaga alam. Kalian sangat peduli dengan alam yang ada di sekitar kalian. Lalu di sini ada The World. Oke. Kalian juga pecinta animal ya. Dan kalian tuh kadang bisa merasakan apa sih yang diinginkan animal itu. Maka di sini kalian memang keren di sini ya. Lumayan berat juga menurut saya menjadi empat tipe ini, yang saya belum bisa simpulkan apa tipe kalian ya, sampai saya membuka 2 kartu terakhir ini. Lalu ada selanjutnya ada Knight of Pentacles. Oke. Di sini kalian juga, karena sudah dari sini kalian kadang bisa precognition atau mendapatkan penglihatan tentang masa depan, mendapatkan visual lewat mimpi mendapatkan pesan, lalu juga mendapatkan mimpi juga. Kalian ini mungkin sering bersinggungan dengan dunia lain. Mungkin gampangnya lebih seperti supranatural, tentang yang gaib-gaib itu ya. Tentang gaib itu mungkin kalian bisa berhubungan dengan spirit guide kalian, dengan leluhur kalian, atau dengan para hantu-hantu yang ada di sekitar kalian. Mungkin kalian bisa di sini. Wow, ini keren banget sih bacanya. Lumayan speechless saya membaca ini. Lalu ada Eight of Wands, yang artinya kalian mungkin juga selalu atau memikirkan alam, sangat-sangat memikirkan alam. Makanya nyambung di sini ada Fool. Kalian ini tipe-tipe yang memikirkan kondisi alam. Alam ini gimana ya? Terus kalian tuh sangat peduli sih. Peduli alam, peduli dengan animal, atau sangat-sangat benar-benar tipe 4. Mungkin bisa dibilang intuitif. Tapi yang saya lihat lagi atau yang saya baca di sini, ada beberapa dari kalian itu belum begitu stabil. Alias kalian itu hanya tahu 4, tapi kalian tidak tahu jenis kalian itu apa. Yang jelas, di sini kalian itu memang
bisa dibilang tipe bumi, tipe empat bumi. Ada tuh empat tipe Earth ya, bumi. Dan beberapa kali bersinggungan dengan dunia lain. Oke, yang bisa saya simpulkan, mungkin tidak semua yang sudah berada di fase intuitif empat ya. Banyak dari kalian yang masih dalam proses awaken tentang empat itu sendiri. Karena empat itu bukan tentang merasa aja, tapi menjaga juga bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian agar tidak terkontaminasi oleh energi yang tidak sesuai dengan frekuensi kalian. Lalu di sini benar-benar kalian ini cukup di berbagai sisi itu ada. Dari segi spiritual ada, dari supranatural juga ada, dan kalian ini tipe intuitif empat ya. Lalu kita akan mulai baca ini tentang pesan Fairy Oracle atau Fairy aja ya. Kita akan baca pesannya apa. The Emperor, seriously kalian yang nomor 1. Aduh, semangat ya kalian para empat yang memilih nomor 1 ini, karena kalian memang intuitif empat. Intuitif empat itu merangkap dua tipe yang saya jelaskan, yaitu physical empat dan emotional empat. Di sini ada The Emperor. Kalian tuh leader di sini, karena udah intuitif itu tuh udah merangkap semuanya. Kalian bisa berhubungan dengan dunia lain, bisa merasakan alam, bisa mendapat pesan lewat mimpi, ataupun secara langsung. Maka ini keren banget sih. Jadi kalian adalah tipe intuitif empat. Jadi kalian adalah tipe, mungkin kalau kalian merasa tidak sesuai dengan kondisi kalian, mungkin kalian sedang fase ke sana. Ya, di sini ada The Emperor, kalian raja dalam diri kalian. Banyak hal yang perlu kalian kelola karena banyak hal yang terbuka dalam diri kalian itu ya. Oke. Lalu kita akan baca pesan Oracle untuk kalian. Apa aja sih yang perlu kalian evaluasi di sini? Soul. Jiwa lebih murni daripada ego. Dengarkan nurani dalam hidup sekarang. Rasa berat adalah beban. Rasa lega adalah koneksi semesta. Jadi di sini kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian. Jadi benar-benar sebelum membuat keputusan, kalian harus benar-benar bisa hening. Jangan pernah membuat keputusan ketika sedang emosi. Lalu di sini ketika kalian merasa berat atau merasakan hal yang tidak enak, mungkin ada pesan yang kalian belum sadari. Evaluasinya adalah lebih menyadari diri kalian sendiri ya. Jadi di sini ada rasa lega adalah koneksi semesta. Jadi kalian benar-benar harus bisa tenang dan satukan pikiran dan hati kalian. Oke, kalian adalah tipe intuitif. Kalau kalian merasa tidak intuitif ya tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah, tolong dijaga dan dikelola semuanya, karena apa yang kalian punya adalah titipan. Dan itu akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalian ketika mendapatkan gift seperti ini, tidak mungkin dikasih gitu aja ya. Pasti ada misinya. Misinya apa? Ya bisa jadi menjaga lingkungan yang terdekat kalian, menjaga keluarga, menjaga teman, atau menjaga lingkungan sekitar kalian, ya. Jadi di sini adalah kalian diminta untuk terkoneksi dengan semesta. Jangan lupa grounding ya teman-teman sekalian. Oke, saya rasa segitu aja. Semoga bacaan kali ini bisa membantu kalian untuk memahami kalian itu tipe empat yang seperti apa. Dan sampai jumpa di next konten atau di next tema lagi. Dan saya akan lanjut ke file nomor 2. Dadah. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 2 atau file angel.
Nih ya, ini akan dibaca terakhir sebagai pesan angel untuk kalian. Sini udah saya sampling seperti biasa biar cepat saja. Semoga kalian menyimak intro saya ya 3 menit di awal itu tentang empat itu apa. Dan saya akan mulai baca. Oke, Five of Wands. Kalian mungkin kalian ini sering merasakan gejolak batin, atau ketika ada teman punya masalah kalian ikut memikirkan, bahkan malah pusing sendiri. Lalu kedua ada Two of Coins. Ada Two of Coins. Dan kalian kadang juga mendapatkan beberapa informasi tapi tidak tahu sumbernya dari mana. Jadi ketika orang nanya, ya kalian bisa jawab aja. Lalu yang ini King of Wands. Dan juga kalian kadang mungkin merasa mengalami beberapa deja vu. Seperti udah terjadi tapi ternyata itu baru terjadi. Kalian ketika mengalami itu kayak mikir bukannya udah pernah terjadi ya. Oke, yang lainnya selanjutnya ada kalian juga, beberapa dari kalian mendapatkan mimpi. Dan mimpi ini karena Five of Cups, jadi mungkin mimpi yang tidak menyenangkan. Mengalami mimpi buruk menurut kalian. Mimpinya itu terkadang buruk ya, seperti mimpi bencana alam, mimpi yang sedih-sedih. Lalu ada Two of Swords. Kalian di sini tidak begitu dekat dengan tanaman ya. Lalu selanjutnya ada yang ke berapa ini? Ke 6 ya. Ten of Swords. Kalian juga kalian yang memilih pile nomor 2 terlalu banyak pikiran. Kalian ini sepertinya lebih kuat di mimpi, di visual, dan tidak begitu dekat dengan animals mungkin. Dan kalau untuk di sini kalian terkadang bingung untuk menjaga keseimbangan dalam diri kalian. Lalu kedua ada ini. Wah, di sini memang ya pile 2 ini mendominasi di pikiran, visual, dan di mimpi. Karena di sini tuh kalian sering merasa terpuruk. Karena sering merasakan karena kalian di sini nih. Karena ketika kalian itu tipe emosional 4 sepertinya. Saya buka satu lagi ya biar tahu. Oke, benar. Kalian adalah tipe emosional 4 yang berkolaborasi dengan 4 bumi. Jadi saya sudah tahu. Pertama, kalian ini jenis 4 lebih ke arah emosional dan sangat peka terhadap alam. Alam atau di mimpi. Jadi di sini kalian memimpikan tentang alam dan seringnya mungkin memimpikan tentang bencana alam itu sendiri. Dan kalian kalau mimpi yang bencana itu kalian selalu merasa stres, merasa sedih.
Dan di sini nih, kenapa di sini dan di sini? Yang di sini adalah Five of Wands. Kalian itu ketika ada teman yang susah, kalian tuh ikut kepikiran dan sama-sama kayak pengen banget ngebantu temen. Gimana caranya biar temennya itu bisa semangat lagi, bisa dalam kondisi baik lagi. Dan kalian ini di sini saya bilang emotional empath, lebih ke arah visual dan dream. Lalu dan juga tentang bumi ya, jadi kayak perubahan bumi itu ketika ada bencana alam, kalian tuh bakalan kepikiran, bakalan sedih. Dan di sini kenapa kartu ini keluar? Karena kalian lumayan belum bisa mengelola diri kalian, mengelola energi yang kalian serap. Karena empat itu di basicnya di energi juga. Kalau kalian tidak bisa membuat boundaries, batasan, dan tidak bisa grounding, bagaimana grounding kalian? Ya kalian bakalan bingung. Di sini tuh capek banget kalian tuh, karena mimpi kalian dengan visual kalian tentang masa depan. Dan kadang kalau ada teman susah, kalian juga ikut mikirin. Dan itu ya hasilnya seperti ini. Kalian sibuk dengan pikiran-pikiran yang bikin kalian sedih, stres. Jadi di sini kalian tipenya saya anggap atau saya baca lebih ke arah emotional empath. Tapi ingat, ini hanya sebatas bacaan dan jangan sebagai acuan ya, perbandingan aja. Bisa jadi kalian akan berkembang lebih pesat lagi. Kita tidak ada yang tahu kan apa kalau kalian sudah mulai mengelola diri kalian itu. Keren sih ini kalian, bukan keren ya, keren sih. Cobaannya lumayan banget ya untuk kalian yang memilih nomor 2. Lalu di sini ada kartu Angel ya. Ada King of Earth tuh kan. Kalian ini emang tipe bumi, emosional bumi. Jadi ketika bumi terjadi sesuatu bencana alam atau apapun ya berhubungan dengan alam itu, kalian tuh cukup merasakan tipe bumi. Kalian harus lebih bisa mengatasi diri kalian, harus lebih bisa mengatasi pemikiran kalian, mengatasi pemikiran buruk ya. Dan hidupkanlah pemikiran yang optimis di sini, prasangka baik. Jangan sampai kalian malah karena mendapat visual, mendapatkan mimpi, kalian malah jadi tidak terkontrol diri kalian tuh, tidak teruruslah diri kalian itu. Dan saya ingin jelaskan sedikit di sini bahwa mungkin kalian merasa menjadi empat itu adalah kutukan. Ingin saya garis bawahi, itu bukan kutukan, tapi berkah. Kalau tidak bisa dikelola dengan baik, mungkin kalian akan merasakan sebagai kutukan. Tapi ketika kalian bisa mengelola diri kalian, mengelola energi, mengelola pemikiran kalian, hal itu tidak akan terasa seperti kutukan. Justru kalian akan bisa membantu beberapa orang yang berada di dekat kalian. Dan juga kalian bisa sharing energi dengan semesta dan juga alam ini. Ya, di sini ada time to buckle down and get things done. Jadi kalian harus benar-benar balik ke dalam diri. Jangan sampai karena mimpi kalian khawatir berlebih. Jangan sampai pula kalian menyebarkan atau ketika mendapatkan mimpi atau visual, dan visual itu sebenarnya kurang baik, tolong jangan langsung di-share, di-sharing dulu, di-filter dulu apakah visual kalian itu layak di-share ke teman-teman kalian. Ya, di sini kalian diminta jadilah kesatria dalam hidup kalian, kesatria dalam diri kalian. Jadilah kesatria untuk diri kalian sendiri ya. Karena di sini tuh kalian tuh banyak memikirkan tentang mimpi, tentang visual. Apalagi kalian juga ketika mimpi bencana alam, kalian pun kayak ikutan risih gitu, ikut pusing gitu. Padahal ya nggak apa-apa, emang mimpi itu sebagai pertanda bahwa kalian diminta untuk berdoa. Simple kok kadang. Cuman kadang ada beberapa yang ingin membantu ya. Cuma kalau mau ingin membantu ya tenangkan diri,
lalu meditasi, dan kirimlah energi terbaikmu untuk semesta ini. Oke, selanjutnya kita akan baca ini. Emosional, evolusi untuk kalian. Evaluasi apa sih yang perlu kalian perhatikan agar kalian bisa mengatasi ini? Karena kalian di sini tipenya emosional 4. Pesan untuk kalian yang memiliki tipe ini. Cycle. Kembali untuk memperbaiki, mematangkan kesempurnaan, menihilkan kelemahan. Jadi kalian diminta untuk mengevaluasi diri kalian lagi, lebih ke dalam diri lagi. Jangan terlalu terfokus dengan mimpi dan visual. Carilah jawaban ke itu di dalam diri kalian. Karena yang punya jawabannya itu ya kalian sendiri. Orang lain atau saya sendiri hanya bisa memberikan atau memberi sedikit bantuan agar kalian bisa menemukan clue yang kalian perlu pecahkan. Ya. Jadi kembali ke dalam diri, jangan terlalu banyak tanya keluar. Cukup tanyanya itu jangan terlalu dalam, jadi kalian simpulkan sendiri. Misal kalian mimpi sesuatu, ya udah kalian tanya, atau kalian hening dulu, dibawa meditasi, dibawa berdoa aja. Oke? Karena di sini kalian diminta untuk benar-benar lebih ke dalam diri lagi. Karena kalian seorang emosional 4 dan terhubung juga dengan alam ya. Jadi kalian memang harus menjaga emosional kalian. Karena di sini kalian cukup merasa terbebani dengan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian mimpikan, dan visual yang kalian dapat itu membuat kalian beberapa ada yang stres ya. Jadi kayak gue itu harus apa, padahal kalau kalian tanya terus aku harus apa, saya akan jawab hening, balik ke dalam diri, lebih fokus ke dalam diri. Mimpi itu terkadang mungkin bisa terjadi, bisa juga tidak. Hal yang kalian perlu lakukan adalah observasi mimpi diri kalian dahulu, ya. Kembalilah ke dalam, karena di sini lebih condong ke arah emosional 4. Bakalan banyak gangguan dalam gangguan batin tuh. Sebelum kalian bisa menemukan titik stabil dalam kehidupan kalian, ya kalian bakalan kurang stabil atau oleng ya. Jadi seperti banyak bertanya-tanya. Makanya saya ulangi lagi. Bertanya itu boleh, tapi jangan terlalu sering karena hanya akan membuat kalian bingung. Oke, segitu aja untuk readingan nomor 2 atau deck angel ini. Terima kasih sudah menyimak, dan seperti biasa jangan sampai jadikan ini sebagai patokan ya. Jadikan saja sebagai perbandingan untuk mengobservasi diri kalian. Sampai jumpa di lain konten atau di lain tema. Dadah, saya akan melanjutkan file nomor 3. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 3 atau astrology cards ya. Nah, di sini dibacanya terakhir sebagai pesan untuk kalian. Semoga kalian menyimak intro saya ya, biar tidak bingung. Oke, langsung aja. Kita buka ini. The Hanged Man. Kalian yang di sini sosok yang memiliki persepsi atau perspektif yang berbeda, bisa melihat masalah atau suatu situasi itu dengan sudut pandang yang sangat berbeda dibanding orang lain. Oke, lalu selanjutnya ada kartu 8 of Air, Act of Air ya. Kalian terkadang membantu orang menyelesaikan beberapa masalah. Makanya di sini ada The Hanged Man.
Lalu nanti mungkin akan saya tambahkan setelah dibuka semua. Ada Ten of Fire. Kalian di sini sering mendapatkan firasat atau visual masa depan, atau sama-sama seperti sudah terjadi padahal itu baru terjadi. Ada Nine of Air. Kalian sering mimpi ya. Kalian memiliki mimpi yang cukup bebas. Kalau di sini kalian bisa lucid dream atau pernah mengalami mimpi yang bersambung. Lalu di sini lagi ada Six of Earth. Kalian terhubung dengan lingkungan kalian. Kalian cukup baik dalam lingkungan kalian. Karena di sini ada Six of Earth. Kalian suka membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi teman-teman kalian mungkin, atau yang berada di dalam lingkungan kalian. Dan di sini ada Ten of Fire. Kalian cukup terhubung dengan animals, dengan beberapa pikiran orang di sini. Kalian bisa membaca pikiran orang. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa tahu bahwa orang itu sedang mengalami masalah apa. Kalian lumayan cukup handal menjadi detektif di sini. Kenapa semuanya keluar tentang air? Kenapa kalian suka membaca, atau kalian di sini sering membaca pikiran orang tanpa sadar? Jadi sebelum orang itu mengatakan, kalian udah tahu duluan. Lalu selanjutnya ada kartu ini. Hai kalian, serius. Selain bisa menyelami pemikiran orang, kalian juga bisa menyelami dunia lain. Intuisi kalian sangat tajam memang. Makanya di sini kalian bisa membaca pikiran orang. Bukan membaca sebenarnya. Beberapa itu kalian tidak sadar bahwa kalian sudah membaca. High Priestess, intuisi yang sangat tajam, sangat peka. Dan kalian juga mungkin beberapa terkoneksi dengan dunia lain. Kalian bisa, atau kalian sedang dalam tahap ini, tetap hati-hati ya ketika kalian bersinggungan dengan dunia lain. Kalian tetap manusia, oke? Serius, ini benar-benar kalian, pikiran kalian luar biasa. Kalian bisa membacanya, lalu kalian bisa membantu orang, karena kalian itu punya pemikiran yang cemerlang, sangat-sangat cemerlang. Persepsi kalian itu bisa membantu orang melihat yang orang itu tidak sadari. The High Priest, jadi kalian juga lumayan terhubung dengan dunia lainnya. Lalu ada kartu selanjutnya, Justice. Kalian juga sangat adil ya, dalam artian adil. Kalian kadang mempertanyakan kenapa manusia tidak bersahabat atau tidak menjaga alam ini dengan baik. Jiwa keadilan kalian itu tinggi. Makanya kalian tuh ketika melihat ada yang berlaku tidak adil tuh kalian akan bantu. Maka di sini kalian tuh lebih sering menggunakan pikiran kalian. Bagaimana caranya kalian harus bisa membantu orang. Minimal bisa memecahkan masalah yang orang itu hadapi. Dan juga kalian tuh suka menyelami, atau bukan suka ya, lebih tanpa sadar ya udah mengalami mimpi itu. Padahal kalian tuh tidak ingin, tapi
ya terpaksa atau ya udah karena belum bisa dikendalikan. Mungkin kalian di sini suka membantu orang, ya. Oke, di sini justice. Betul. Kalian itu adalah seorang memiliki jiwa keadilan yang tinggi. Oke, dari sini bisa saya simpulkan bahwa kalian itu cukup intuitif, empat yang tipenya intuitif ya. Tapi intuitif itu ada 7 tipe dan kalian hanya masuk atau 5 tipe. Walau begitu tidak mengurangi nilai kalian, apapun tipe kalian adalah empat yang diberkahi oleh Tuhan. Ya, jangan sampai merasa bahwa memiliki gift ini seperti kutukan. Karena di sini tuh kalian bisa menyelami beberapa pikiran orang tanpa kalian sadari. Kalau kalian udah menjadi empat yang pro, pasti kalian menyadari dan mungkin mengiyakan bacaan saya kali ini. Jadi bisa dibilang kalian adalah tipe intuitif empat yang sering membantu orang memecahkan masalah dan juga mungkin sering atau bersinggungan dengan dunia lain. Lalu kita akan baca ini ya, dari astrology cards. Saya menggunakan pikiran saya, persepsi saya untuk membantu orang lain. Itu kalian banget. Lalu kalau mau saya baca secara tarot, Rider Waite Smith, Capricorn IAS ini kartu mayor. Kartu mayornya adalah Devil. Yang Devil itu setan ya, cuman cukup nyambung dengan sini karena kalian lumayan sering bersinggungan dengan dunia lain tanpa kalian sadari. Dunia lain itu bukan hanya seperti hantu-hantu yang kalian tahu ya. Bisa jadi dunia lain itu dunia leluhur, dunia spirit, spirit guides, angel kan juga dunia lain walaupun beda, tapi dunia lainnya dengan level tinggi. Jadi kayak saya rasa di sini kalian juga tidak selalu mainnya dengan hantu atau ketemu dengan hantu, cuman bersinggungan dengan dunia lain. Dunia lain itu adalah bukan dunia manusia ya, bisa leluhur, spirit guide, khoda, mungkin teman imajiner, kita tidak tahu. Jadi kalian di sini adalah saya menggunakan pikiran saya untuk membantu orang lain. Jadi kalian di sini adalah tipe 4 kalian adalah tipe intuitif 4. Dan kalian lebih sering condong membantu orang dengan pemikiran, lalu alam juga. Ya, kalian keren di sini. Kalian cukup bisa stabil. Saya rasa beberapa yang memilih ini udah lumayan stabil dalam menggunakan bakatnya untuk membantu sesama. Oke, selanjutnya kita akan baca ini. Nah, evaluasi yang perlu kalian lakukan itu apa? Karena dua kita akan baca dulu. Oke. The health, ya ada healthy. Perhatian yang besar kepada yang membutuhkan, musim yang bukan saatnya menentukan, lalu lakukan dengan hati kebaikan yang tersamar. Kalian itu tidak semua orang perlu kalian bantu. Beberapa hanya ingin mendapatkan perhatian kalian. Jadi kalian perlu tahu mana yang perlu kalian prioritaskan dalam membantu. Apalagi ketika kalian membantu orang memecahkan masalah, itu pasti pakai energi. Jadi kalian harus bisa menjaga stamina kalian. Dan kedua ada Angel. Akan selalu berulang jika tidak dibenahi. Kehilangan diri adalah kerugian, kehilangan yang lain adalah pilihan. Belajar bersabar. Ya, oke. Di sini pesan kalian adalah karena kalian sering membantu orang dengan pemikiran kalian, dengan saran-saran yang kalian berikan, terkadang tanpa sadar kalian ingin orang itu langsung menerima saran kalian. Makanya keluar kata Angel ini sebagai warning bahwa ketika ada orang menceritakan masalahnya,
kalian pahami dulu apakah perlu kalian memberikan saran, apakah minimal tunggu mereka minta. Dan kalian juga pahami bahwa tidak semua orang yang mendengarkan saran kita itu akan langsung dilakukan, karena mereka punya pilihan dan punya pemikiran sendiri. Maka diminta untuk belajar sabar, bantulah orang, lalu ya udah biarkan orang itu yang memutuskan. Kalian tidak perlu terlalu memikirkan ketika orang itu tidak menjalankan atau menerima saran yang sudah kalian berikan. Jadi kalian misalnya udah menyarankan sesuatu, tapi orang itu tidak melakukan, ya udah, itu sudah bukan tanggung jawab kalian lagi. Dan di sini minta jaga kesehatan, jadi jangan terlalu memikirkan kok orang itu tidak menerima saran gue ya. Jadi kalian tuh ya udah lepas aja. Tugas kalian mendengarkan, kalau diminta saran kalian berikan. Kalau orang itu tidak menerima, ya udah, itu bukan tanggung jawab kalian lagi. Jadi santai aja, lebih rileks biar kalian bisa sehat ya, stabil luar dalam. Dan di situ diingatkan untuk belajar sabar. Jadi tipe kalian saya ulangi lagi, condong ke intuitif 4, suka membantu orang dengan memecahkan masalah. Dan saran kalian itu sebenarnya benar, mungkin benar, tapi untuk orang yang sedang mengalami masalah, mereka tidak bisa melihat itu sebagai kebenaran. Jadi kalian jangan berkecil hati ya, tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga keseimbangan kalian. Dan jangan terlalu sering main dengan dunia lain ya. Dunia lain itu yang kalau tidak perlu banget, jangan. Karena pasti itu menguras energi kalian. Jangan lupa untuk grounding juga. Oke, sekian bacaan saya di file ketiga ini. Seperti biasa, ambil baiknya dan buang buruknya. Sebelum itu, jadikan ini sebagai perbandingan saja, sebagai mengenali untuk media mengenali diri kalian. Di sini, saya tidak memaksa kalian untuk percaya atau menerima bacaan saya. Saya hanya ingin membagikan apa yang bisa saya bantu. Kalau bacaan saya ini membantu kalian, saya sangat bersyukur. Jika tidak apa-apa. Saya yakin video ini akan sampai kepada orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga bacaan saya bisa membantu kalian. Dadah.